Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari di rumah. Karena kan semua orang di sini lagi pada di karantina karena virus corona. Nah, pada kesempatan kali ini kan aku lagi libur. Kesempatan yang lalu-lalu aku lagi sibuk banget. Sekarang aku mau coba bahas tentang program kehamilan karena ada temen aku yang selalu nanya tentang program kehamilan, makanan apa yang bisa membuat kandungan menjadi subur, dan bagaimana cara menghindari sesuatu agar kita cepat hamil. Nah, sekarang aku mau coba bahas itu pada kesempatan kali ini. Teman-teman dan ibu-ibu cantik, ibu-ibu muda, kehamilan dan untuk mendapatkan momongan itu adalah suatu harapan yang besar bagi pasangan suami istri, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Tapi ada kalanya harapan kita untuk mendapatkan keturunan terasa sirna karena usaha kita tak kalah ingin mendapatkan momongan itu tak kunjung datang juga. Itu membuat kita putus asa karena usaha-usaha kita selama ini benar-benar sia-sia karena apa yang kita tunggu-tunggu itu tidak cepat-cepat datang. Nah, bagaimana solusinya? Nah, masalah kesuburan yang paling bisa menjadi penyebab yaitu adalah terganggunya sistem reproduksi pada wanita dan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sperma pada pria. Pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa masalah kesuburan terjadi pada 40% akibat perempuan, 40% akibat laki-laki, dan 20% akibat keduanya. Nah, dalam program hamil, kita harus terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang wanita sulit untuk mendapatkan keturunan. Jadi kita harus terlebih dahulu benar-benar mengetahui apa faktor yang menyebabkan seorang wanita itu mengalami kesulitan dalam kehamilan. Karena dengan mengetahui penyebabnya, kita dapat mengidentifikasikan hal-hal yang boleh kita lakukan sebagai seorang yang ingin merencanakan kehamilan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita bisa mengidentifikasikannya, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi apa sih faktor penyebab seorang wanita itu sulit mengalami kehamilan? Nah, faktor penyebab yang pertama itu adalah mengalami stres tingkat tinggi. Contohnya, yang dimaksud stres tingkat tinggi itu ada kegiatan pekerjaan. Misalnya saat ibu bekerja, dia mengalami stres karena pekerjaannya, keluarganya yang tidak mendukung dia, atau lingkungannya yang tidak mendukung dia. Jadi, stres itu mengakibatkan ibu mengalami penurunan untuk melakukan seksual, sehingga itu mempersulit dia untuk mendapatkan kehamilan. Sehingga untuk ibu yang mempunyai kehamilan, hindarilah. Yang kedua adalah obesitas, karena kadar kolesterol dan penumpukan lemak yang berlebihan akan membuat tubuh akan mengalami ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan terganggunya siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi itu ditandai dengan haid yang tak teratur, bahkan tidak datang bulan sama sekali. Nah, karena haid yang teratur itu sangat mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang wanita. Faktor penyebab yang ketiga adalah usia. Pada umumnya tingkat kesuburan yang paling tinggi itu di bawah usia 35 tahun. Nah, pada usia 37 tahun
tingkat kesuburan menurun drastis. Pada usia 40 sampai 45 tahun, seorang wanita mengalami menopause yang berarti tidak mengalami siklus haid lagi dan tidak mungkin bisa hamil. Faktor penyebab selanjutnya adalah selain tadi obesitas, juga terlalu kurus. Wanita yang terlalu kurus akan mengalami gangguan siklus menstruasi karena siklus menstruasi yang teratur itu sangat berpengaruh kepada tingkat kesuburan. Karena dengan melihat keteraturan menstruasi, kita dapat melihat kapan waktu kita mens dan tingkat kesuburannya akan lebih tinggi. Nah, faktor penyebab lainnya seperti kelainan pada rahim, kelainan pada janin telur, infeksi vagina. Pasti kalau misalnya ada kelainan itu pasti abnormal. Pasti kan yang normal saja kadang-kadang susah untuk mengalami kehamilan. Apalagi yang mengalami kelainan seperti kelainan rahim, kelainan pada janin telur, infeksi pada vagina, terus juga kelainan pada mulut rahim. Gaya hidup yang tidak sehat juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab wanita itu sulit mengalami kehamilan, seperti misalnya dia merokok, minum alkohol, minum obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter, minum jamu-jamuan, itu dapat mempengaruhi atau menjadi faktor penyebab sulitnya seorang wanita itu mengalami kehamilan. Nah, jadi apa saja sih tips agar cepat hamil? Yang pertama itu adalah berdoa, karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia berserah kepada Tuhan dan berusaha. Dan sebelum kita berusaha, kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tips kedua adalah periksa kondisi kesehatan. Cek semua kondisi kesehatan, terutama tubuh kalian sendiri. Karena ibu hamil itu harus mempunyai tubuh yang fit untuk menampung dan menjaga bayinya nanti saat hamil. Jadi yang pertama adalah kita harus ngecek kondisi kesehatan tubuh kita sendiri, lalu sistem reproduksi kita apakah baik, apakah bagus. Dan yang ketiga itu kita harus mengetahui tingkat kesuburan kita melalui apakah haid kita teratur atau tidak teratur. Itu tentunya adalah menerapkan pola hidup sehat. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kita jauhi. Contohnya menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol, dan mengontrol berat badan kita itu tidak kurang dan tidak lebih. Terus makan makanan yang mengandung banyak gizi. Dan yang keempat adalah kita perlu mengetahui waktu masa subur kita. Nah, biasanya masa subur itu terjadi 14 hari setelah menstruasi. Ditandai dengan adanya lendir-lendir bening seperti ingus, tetapi dia bening dan tidak berbau. Nah, itu adalah tanda-tanda kita sedang mengalami masa subur. Orang bilang kalau orang awam itu keputihan, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal karena dia bening, berlending seperti ingus dan tidak berbau. Tips cepat hamil yang selanjutnya adalah mengatur posisi berhubungan yang tepat. Jadi kita harus tahu bagaimana sih posisi yang tepat saat berhubungan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa diketik di kolom komentar supaya aku bisa cari-cari tahu lagi buat kalian. Nah, yang selanjutnya itu hadirkan suasana yang tenang saat Anda berhubungan. Misalnya di kamar, di tempat yang damai, jauh dari keramaian, sehingga bisa fokus. Gitu. Nah, tips yang selanjutnya adalah
cari-cari tahu mengenai pengetahuan tentang dasar-dasar kehamilan, bagaimana tanda-tanda kehamilan, itu cari-cari tahu. Nah, untuk kalau kalian pengen tahu tentang pengetahuan mengenai tanda-tanda kehamilan, bisa ditulis ya di kolom komentar supaya aku bisa bikin video selanjutnya untuk kalian. Tip yang selanjutnya juga, ibu-ibu bisa minum vitamin C, vitamin B atau E, atau juga ditambah dengan asam folat untuk pembentukan kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda kehamilan, agar pembentukan pada janin itu bisa baik. Yang terakhir adalah konsumsi makanan-makanan yang dapat membantu menyuburkan kandungan. Makanan-makanan yang dapat membantu menyuburkan kandungan itu banyak loh. Contohnya seperti yang akan kita bahas ini. Nah, makanan sehat penyubur kandungan itu apa aja sih? Yang pertama itu karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu mengandung zat besi, vitamin C, dan antioksidan. Itu biasanya terdapat pada sereal biji-bijian utuh, nasi merah, dan roti tawar. Dan makanan sehat yang kedua adalah daging. Bisa daging ayam, bisa daging sapi, bisa daging lembu yang daging merahnya tapi jangan lemaknya. Itu dapat membantu menyuburkan kandungan juga. Dan yang ketiga adalah sayuran hijau yang banyak mengandung zat besi untuk memperlancar siklus menstruasi. Karena kalau siklus menstruasi itu lancar, sangat mempengaruhi tingkat kesuburan wanita. Terus yang selanjutnya adalah konsumsi protein yang berasal dari tumbuhan. Selain dari tadi protein yang berasal dari hewan, sekarang protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai yang biasanya digunakan sebagai tahu atau tempe. Lalu kacang polong, kacang tanah juga bisa, kacang-kacangan yang mengandung protein. Makanan sehat untuk menyuburkan kandungan juga bisa kita ambil dari ikan. Ikannya itu adalah ikan salmon, ikan sarden, dan ikan lele. Nah, itu paling bagus untuk menyuburkan kandungan. Konsumsi juga makanan yang dapat melancarkan siklus haid, seperti wortel, kacang polong, dan tomat manis. Itu dapat membantu kita untuk memperlancarkan haid atau menstruasi. Makanan sehat penyubur kandungan yang lainnya juga terdapat pada produk susu seperti yogurt, keju, dan susu sendiri. Susu sapi itu bagus untuk menyuburkan kandungan. Dan makanan penyubur kandungan yang selanjutnya itu adalah ubi. Kenapa? Karena di dalam ubi itu terdapat kandungan zat yang dapat merangsang ovulasi. Ovulasi itu adalah pembuahan saat kita melakukan hubungan. Makanan yang selanjutnya adalah zinc. Itu terkandung pada telur, tiram, daging sapi, dan biji-bijian. Itu banyak banget zinc. Nah, selain itu juga ada buah-buahan. Kita rutin makan buah-buahan, sayur-sayuran itu juga dapat membantu menyuburkan kandungan. Juga kita melakukan aktivitas olahraga yang teratur seperti jalan kaki, bersepeda, berenang. Itu juga dapat membantu kesuburan. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar supaya aku bisa terinspirasi lagi untuk memberikan ilmu kepada kalian. Oke, mami-mami cantik, ibu-ibu muda, terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dan video ini bermanfaat, jangan lupa
klik tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info dari aku. Terima kasih.